Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah saudaraku dimanapun berada, konten kali ini kita hadir lagi dalam Insan Praja yang mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya, tidak kurang suatu apapun, sehingga semuanya bisa selalu menjalani hidupnya dengan penuh syukur kepada Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya hari ini ditemani oleh 3 mediator. Ada Gus Hadi, ada Gus Denny, ada Gus Heru. Dan kita sapa dulu bagi para pemirsa, subscriber dimanapun berada, dan juga para netizen di seluruh dunia yang mungkin ada dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Terima kasih sudah bergabung dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya dan juga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Dan kita terus selalu menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan takwanya. Dalam konten kali ini, Insan Praja masih membahas tentang kasus Vina, yang mana yang masih menjadi misteri adalah 3 DPO. Berhubungan dengan 3 DPO, maka saya menghadirkan 3 mediator sekaligus. Nanti akan kita interogasi 3 DPO yang masih menjadi misteri itu. Siapakah dia? Kita nanti coba akan interogasi, dan di sini kita akan memanggil 3 DPO sekaligus dalam 3 mediator ini. Ya, mungkin ada yang disampaikan dari Gus Hadi, Gus Denny, atau Gus Heru. Monggo. Monggo, perwakilan Gus Denny. Ya, sementara ini cukup nanti ya simak keterangannya nanti dalam mediumisasi ini. Jadi semoga segera ketemu lah untuk masalah ini, semoga cepat terkuak dari segi permasalahan yang berbelit-belit ini. Iya. Segera terselesaikan. Betul sekali. Sebenarnya Insan Praja tidak berniat untuk apa-apa, cuman sebagai rakyat ya ingin tahu wajar, tapi keinginan tahu kami itu dalam dimensi gaib, karena apa yang kami punya adalah dimensi gaib ya Gus. Maka dari itu sebagai rakyat juga maklum saja kalau ingin tahu permasalahan di tanah air Indonesia ini tentang kasus Vina Cirebon yang belum terkuak atau masih menjadi misteri. Banyak sekali berita-berita simpang siur di situ menuduh ini pelaku, ini pelaku, ini pelaku, sehingga tidak ditemukan titik temunya. Dan kali ini kita semuanya sebagai rakyat Indonesia juga penasaran siapakah 3 DPO dan apakah benar hanya ada 3 DPO dalam kasus Vina tersebut yang belum tertangkap ataupun bagaimana. Karena 8 tersangka yang sudah menjadi yang sudah dalam sel, yang sudah tertangkap pada tahun 2016 dulu, diperkirakan bahwa netizen-netizen tersebut banyak yang menyangkanya bahwa itu salah tangkap, dimulai dari Peggy Setiawan Cirebon itu ya, yang kerja di Bandung sebagai kuli bangunan itu ya, yang salah tangkap itu. Mungkin dari mediator ini ada yang sudah siap, semuanya siap apa bagaimana? Ya. Protek 3 mediator yang di hadapan saya ini, semua penyusupnya dari dalamnya itu semua keluar menguap. Allah, menguap semuanya penyusup-penyusupnya. Menguap semuanya. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan dalam 3 mediator ini yang boleh masuk. Selain yang saya maksud dan saya tarik nanti dan saya panggil, maka tidak ada yang boleh masuk. Otomatis lokasi syuting ini terbentengi berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menarik 3 DPO yang dimaksud itu,
Mungkin ini dibantu nanti untuk membersihkan benteng-bentengnya dulu, iblis-iblisnya dulu. Bagaimana? Mediatornya juga ikut membersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu secara manual dulu sebelum ditarik. Sepertinya itu 3 DPO juga banyak sekali benteng-bentengnya dari mungkin yang menghalang-halangi kan. Saya minta semua benteng-benteng yang diberikan iblis kepada pelaku yang sesungguhnya kasus Vina Cirebon itu, semua yang terlibat diambil, dilempar. Bersihkan semua kodam-kodamnya semuanya. Allah, benteng-bentengnya hancur, lapisan-lapisan berapapun itu semua jebol. Yang menghalang-halangi hancur, lebur, jadi debu semua. Sallallahu Allah, jebol benteng-bentengnya. Allah, semua iblis-iblis lebur. Allah. Sebab kalau tidak dibersihkan dulu nanti takutnya menyusup, jadi mengaku-ngaku sebagai DPO, kan bisa rugi kita. Sudah semuanya. Langsung sekaligus ya. Panggil 3 DPO atau pelaku yang sesungguhnya, yang masih sembunyi. Pelaku sesungguhnya, otak pembunuhan dari Vina Cirebon, kasus Vina Cirebon yang ada dalam benak pikiran saya, yang saya maksud ini, tolong dipanggil. Semua yang dimanapun keberadaannya bisa tertangkap, yang menghalang-halangi hancur, semua benteng-bentengnya jebol, semua iblis-iblis yang musuh lempar semua. Masuk semua menempati jasad 3 mediator ini masing-masing. Sallallahu. Semuanya kodam-kodamnya minggir dulu, semua keilmuannya musnah semua, kembali ke Lauhul Mahfud dari ketiga. Allah, balik ke Lauhul Mahfud semuanya keilmuannya, masuk sini dia tidak mempunyai ilmu apa-apa, semua kesaktiannya semua kembali ke Lauhul Mahfud. Allah, balik semuanya, balik ke Lauhul Mahfud. Sallallahu. Masing-masing 3 orang ini yang masuk ini semuanya keilmuannya kembali ke Lauhul Mahfud terikat. Bisa sinkron nih, 2 bisa sinkron, bisa menyinkronkan. Selamat hadir di tempat kami, tempat Insan Praja. Selamat hadir semuanya dari 3-3-nya ini. Dari 3-3-nya ini ada yang perempuan apa tidak ini? Saya laki-laki. Kamu laki-laki? Ya. Yang itu? Laki-laki. Yang kamu itu yang paling ujung laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kamu kenapa seperti itu? Kenapa? Yang paling ujung itu kenapa seperti itu? Saya bingung. Bingung? Jadi tidak bingung itu. Tenang.
Yang paling ujung itu dari golongan apa itu? Ya, kamu golongan apa? Manusia ini. Manusia. Kamu yang ngomong tuh golongan apa? Manusia. Manusia, benar. Laki-laki. Udah di situ aja. Itu kalau bohong, tubuhnya sekarang juga terbakar. Tidak bisa kemana-mana, hanya di situ, tidak bisa keluar. Protek. Kenapa saya di sini? Saya ingin ada keperluan sedikit dengan kamu. Itu yang tengah itu golongan apa? Kamu yang tengah golongan apa? Pendamping. Pendamping siapa? Pendamping. Pendamping. Benar. Kalau bohong itu dia tubuhnya terbakar. Oh. Saya asing dengan tempat ini. Ya nanti juga kalau diperkenalkan juga nggak akan asing. Terus kamu yang paling besar ini golongan apa? Yang mewakili manusia. Yang Mewakili manusia. mewakili manusia. Ya. Pastikan ketiga-tiganya bila mana ada yang berbohong, otomatis tubuhnya sekarang juga terbakar, kepanasan tidak bisa ditahan. Sebentar. Kamu jangan gelisah. Ini dari tiga-tiganya ini yang semuanya tahu tentang kasus Vina apa enggak? Tidak. Tidak. Tidak tahu. Ketiga-tiganya ini ada mungkin yang memiliki jabatan, pangkat ataupun hanya rakyat biasa. Tolong dijawab. Saya sebagai ketua. Kamu sebagai apa? Ketua Ketua apa? suatu kelompok. Kelompok. Ya. Kamu yang tengah itu sebagai apa? Yang semuanya harus keras bicaranya ya. Anggota saja, saya tak tahu apa-apa. Benar. Ya. Ketiga-tiganya ini kalau ada yang berbohong, kedua tangannya tolong diputus. Bohong. Yang jujur. Itu yang paling ujung tadi mengatakan nggak tahu kasus Vina itu benar nggak? Tolong jujur. Kalau jujur kembali. Yang tengah juga. Punya apa? Ayo kalau jujur kembali gitu tangannya. Tahu. Ayo kalau masih nggak mau jujur, terpotong tangannya. Kembalikan tangan saya ini. Baik, jujur dulu baru nanti tangannya kembali. Jujur dulu. Ayo, kalau masih nggak mau jujur tangannya akan terputus. Ayo, yang dua itu masih bohong. Ayo kamu masih bohong. Benar apa tidak? Tahu apa tidak? Tahu. Ya kembali kalau jujur. Itu yang tengah itu punya jabatan apa? Yang tengah punya jabatan apa? Keanggotaan. Ayo, nggak mau jujur, tangannya putus, nggak mau kembali. Itu kamu yang paling ujung kalau jujur kembali, pulih seperti sedia kala lagi. Sebagai abdi negara. Kamu tahu tentang kasus Vina nggak?
Iya tahu. Nah ini yang paling ini, yang gede ini tahu kasus Vina enggak? Tentu saja. Tahu. Ketiganya saling mengenal apa enggak? Ya. Dari ketiga ini apa saling mengenal? Kamu saling mengenal enggak kalian? Nah, salah satu, ada yang kenal enggak? Hah? Pernah tahu. Pernah tahu? Ada yang saling kenal apa tidak? Tidak. Tidak. Kamu yang gede tidak saling kenal. Bagaimana bisa terjadi ini? Saya menarik pelaku sesungguhnya dari kasus Vina. Kenapa kalian yang hadir? Kalian ini siapa? Saya. Yang keras bicaranya. Ya. Gimana? Saya orang terdekatnya. Kamu? Ada Diulang lagi bagaimana? ada kasus cinta segitiga. Cinta segitiga itu apa? Satu perempuan untuk dua laki-laki. Jika ini bohong, bohongan ada di sini. Tolong diadili. Kemplang kepalanya. Kepalanya kemplang, masih bohong. Pecahkan kepalanya. Jika ketiga orang ini perkataannya bohong, pecahkan kepalanya. Kamu berdua tenang, gak diapa-apakan, tenang. Kamu tadi maksudnya cinta segitiga itu apa? Ya, antara ketua punya satu perempuan yang diinginkan. Kamu ketua apa? Pasti. Itu suatu rahasia. Ketua anak muda. Kamu? Ya. Lah itu yang tengah itu. Kamu apa yang kamu ketahui tentang kasus Vina? Keras bicaranya. Saya sini tak bisa berbohong. Iya, kamu nggak bisa bohong. Jangan tanya masalah itu. Saya tak bisa mengungkapkan. Kamu harus bisa. Kalau nggak bisa, nggak mau mengungkapkan, diadili langsung di sini. Di sini adalah kehidupan tanpa kebohongan. Kamu masuk sini harus jujur semuanya. Yang jelas si Vina sama si Eki itu pusat dari yang mengetahui semua kasus tentang sabu-sabu. Nah, sabu-sabu dia ngomong, itu yang paling ujung itu. Apa yang kamu ketahui tentang kasus Vina? Hah? Apa? Kamu ikut dalam hal apa? Kamu ikut gerombolan itu. Kamu jangan seperti itu, nanti dihajar di sini loh. Kamu seperti itu. Kamu sudah takut. Apa yang kamu lakukan dengan kasus Vina itu? Kok kamu takut seperti itu?
Apa? Kalian itu masuk ke sini sudah nggak punya keilmuan apa-apa loh. Ini satu ini kelihatannya agak aneh, takut. Kamu yang paling besar dulu ceritakan orang-orang dua ini. Itu semua trauma apa yang dilakukannya. Kalau saya sudah terbiasa. Itu. Kamu yang tengah. Iya. Dari kalian ini yang paling tinggi siapa? Ini kenapa saya bisa lepas dari jasad saya yang asli? Bisa Masuk ke sini. Bisa itu dilihat, dirasakan, direnungi, itulah kekuasaannya Allah. Kamu bisa berbuat apa saja tapi Allah tahu. Kamu nggak bisa sembunyi di mana aja kalau itu semuanya Allah berkuasa. Ini saya seperti dalam dunia mimpi. Enggak, Tetapi nanti saya merasakan sakit yang sebenarnya. tembus jasadnya nanti yang ada di rumah. Ayo kamu ceritakan apa yang terjadi sebenarnya dalam kasus Wina itu. Kalian itu semua tiga ini saling kenal, karena tadi saya manggil pelaku sesungguhnya yang membunuh Vina dan Eki itu. Ayo, kamu yang tengah diceritakan, sebab kamu mengaku yang paling tinggi tadi. Kalau masih nggak mau ngaku, ditunjukkan nanti kekuasaannya Allah seperti apa. Ini temanku yang paling ujung nanti dihajar, diadili oleh Allah itu. Dilihat. Tidak. Saya akan coba membuktikan bila mereka itu harus tahu bahwa kekuasaannya Allah itu ada, dan mereka tak akan bisa sembunyi dimanapun dia keberadaannya. Yang paling ujung itu kemplang jagat kepalanya. Kamu harus membayar semua. Kemplang jagat kepalanya. Tembus 1 juta triliun kali lipat. Tembus kepala. Oh. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Lihat dulu temanmu itu. Pecah. Tulang-tulangnya remuk itu semua. Saya minta orang ini sebentar lagi akan diketahui keberadaannya, akan ditemukan. Saya minta didampingi, tolong perintah dari sang. Dampingi orang ini yang sudah bunuh dia untuk menyerahkan dirinya agar supaya cepat diketahui dan dibongkar kasus Vina Cirebon. Kembalikan jasadnya dalam keadaan seperti ini. Tidak akan bisa ada yang menyembuhkan selain yang menyembuhkannya. Keluar, Allah. Kembalikan jasadnya dalam keadaan seperti ini. Allah. Bawa aku keluar dulu dari kamera. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Nah, kamu maju dulu sini, maju dulu agak mendekat sini.
Gak mendekat. Apa ya? Lah itu kekuasaannya Allah seperti itu. Ya maksudnya saya itu soalnya padamu apa yang kamu inginkan. Saya ingin mengetahui. Mengetahui apa? Lah, mengetahui tentang kasus Vina itu. Pelaku sebenarnya siapa? Jangan diadili di sini. Saya tak mau disiksa. Lah, itu Karena banyak. kamu nggak mau seperti temanmu tadi. Itu bukti kekuasaannya Allah seperti itu. Ya bukan hanya saya saja. Ada berapa? Banyak. Berapa dihitung? 8 orang. Apakah 8 orang itu yang sudah ditangkap itu? Bukan. Bukan, belum semuanya. Yang 8 masih di mana keberadaannya? Sebagian masih di luar. Apakah dari ke-8 itu dia memiliki suatu kekuasaan tersendiri sehingga tidak bisa ditemukan? Bagaimana? Kamu agak maju sedikit. Ya itu jasadnya saya tempati. Ya itu ada. Yang jasadnya kamu tempati? Iya. Saya ini kan roh pendamping. Ya kamu agak maju sini. Yang 8 itu kenapa bisa tidak ditemukan sampai saat ini? Di mana keberadaannya? Disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Kamu? Iya. Banyak anggota-anggotanya yang berusaha untuk menyembunyikan karena itu suatu rahasia dalam suatu keanggotaan. Gimana kalau rahasia dibongkar di sini? Saya tak mau sendiri di sini yang menerima pengadilan ini. Lah yang paling berpengaruh siapa? Otak-otak pelaku utamanya siapa? Kamu apa siapa? Ya, Kamu. Tolong kamu otak pelakunya diceritakan. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? saya kan tadi sudah memberitahu tentang permasalahannya. Kami tidak ingin ketahui. Sebentar kalau seperti itu. Permasalahan ini. Kamu ada hubungan apa dengan pelaku Vina Cirebon? Ada. Apa? Dijelaskan. Ikut membantu. Ikut membantu apa? Untuk melancarkan. Hmm? Untuk melancarkan yang saya konsumsi dari grup saya. Kamu mengkonsumsi apa? Barang terlarang. Barang terlarang. Ya. Narkoba itu. Ya, Kenapa kamu enggak? Berarti kamu terlibat dalam kasus itu. ya, Kamu takut hukum apa tidak? tidak. Saya banyak yang membacking, banyak yang membela. Begitu. Ya, makanya selalu tenang. Yang membela kamu itu masih apa enggak? Masih Dari siapa yang membela kamu? banyak, Tolong disebutkan. banyak. Disebutkan satu persatu. Ya, para advokat banyak yang membela saya. Kelas tinggi. Kelas tinggi. Ya, Kamu rakyat kecil, apa bagaimana? saya Yang asli. yang Tolong- asli, Ya. sejujurnya yang asli. Iya. Di sini Hmm. berkata sejujurnya. Iya. Kamu dengarkan itu ya. Ayo. Sejujurnya saya dari golongan pejabat daerah. Darah golongan pejabat daerah. Ya. Terus. Keturunan pemimpin daerah. Ya, terus. Ya, Ceritakan lagi. ya. Di satu sisi lain, semua ada grup
kelompok para remaja muda. Untuk mengalahkan yang lain. Apalagi masalah perempuan. Harus ada pasangannya masing-masing. Kamu tahu nggak apa yang diomongkan dia barusan ini? Tahu? Apa maksud dia itu? Tolong dijelaskan, kamu jabarkan. Dia juga anak golongan tertinggi. Ini? Iya. Kamu kok bisa tahu? Tahu. Katanya tadi nggak kenal. Ya sekedar tahu. Sekedar tahu. Iya. Terus kamu dalam kasus Vina ini memiliki hubungan apa dengan orang ini? Apakah pernah dibayar ini apa? Bagaimana? Atau di antara kalian siapa yang tangannya digunakan untuk menghabisi nyawa Vina itu? Banyak. Apa ini ikut ini? Orang ini ikut nggak? Ya pokoknya banyak, tidak perlu diketahui siapa yang pelaku utamanya. Duh. Pengeroyokan itu. Otak pelakunya siapa? Pokoknya banyak. Itu yang menyusun strategi itu siapa? Yang menyusun strategi. Ya. Ada hubungannya dengan orang ini enggak? Adalah golongan korban sendiri. Apa yang dikatakan orang ini benar apa tidak kamu yang paling itu yang di sana? Sebenarnya saya tanya. Kamu tanya? Kenapa kamu tega melakukan hal seperti itu? Iya. Lebih baik mengorbankan rakyat kecil saja daripada nanti bisa terbongkar suatu keanggotaan saya. Kenapa logika pikiranmu itu seperti itu? Yang menyingkirkan satu dua nyawa lebih baik daripada berkorban banyak. Terus kalau Buat jabatan semua uang. niat burukmu itu diketahui orang bagaimana? Saya tak berpikir seperti itu, tak sejauh itu, karena hukum masih bisa ditutup dengan penyuapan dengan uang. Kamu uangnya banyak. Saya bisa. Kamu sekarang didoakan di sini dengan sini. Tetapi saya tidak mau diadili di sini. Uang yang dia miliki itu akan habis seketika. Musnah uang-uangnya dari pesugihan, dari manapun sumber yang musnah. Ya, Saya lebih baik kembali ke dalam jasad yang asli. Monggo, kalau mau kembali monggo. Silahkan. Dan akan menyeret. Saya akan kamu seret. Tidak. Bagaimana? Akan saya suruh untuk menyerahkan diri saja. Siapa? Orang yang saya dampingi itu. Oh begitu. Daripada saya diadili sendiri di sini. Apa benar apa yang kamu katakan? Ya. Saya kan sudah bilang saya ini roh pendamping, bukan roh hidup, roh yang asli. Setinggi apa orang yang kamu dampingi itu jabatannya? Sehingga punya uang banyak sehingga bisa nyuap sana sini. Kalau masalah uang itu tidak sulit untuk ini. Tinggal memberi informasi, meminta kepada yang bersangkutan. Apa uang dari hasilmu itu dari obat terlarang?
Hmm? Iya. Iya. Pak ini. Banyak uang itu. Kamu bagaimana kesaksiannya? Kesaksiannya, saya adalah pemakai. Apakah kamu selama ini tidak dicurigai orang? Tidak, saya berusaha percaya diri mengelabui itu semua. Apa kamu sampai saat ini melakukan pengelabuan terhadap orang? Tentu Bagaimana banyak caranya? Banyak yang membela saya dengan acting saya. Kamu hanya acting aja, banyak membela? Iya. Pakai uang apa tidak? Tidak ikut membayar. Siapa yang membayar? Ya itu tadi, Yang membela kamu? ada narasumbernya. Tujuan yang membela kamu itu untuk apa sebenarnya? Kenapa pembunuh harus dibela? Ya itu, yang tahu segalanya korban tadi. Untuk akan dana itu. Terus kamu yang melakukan penyuapan, sudah berapa uang banyak kamu gunakan untuk penyuapan kasus Vina itu? Triliunan. Ya. Ya, kamu sekarang berada di mana? Kamu sekarang berada di mana? Cari tempat asing. Di luar negeri, masih bertugas atau bagaimana? Masih dalam Indonesia. Di dalam Indonesia. Jakarta. Masih bertugas apa tidak? Masih. Masih. Bener ya? Kamu ada di mana? Saya yang gak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ mana? Dari tempat peristiwa. Sering Masih? dilihat di publik. Masih di Cirebon. Iya, sering dilihat publik. Kamu di Cirebon apa di mana? Iya. Jawa Barat. Di Cirebonnya apa di mana? Iya, di Cirebon. Banyak yang melihat saya, tapi tidak mengetahuinya. Kok bisa seperti itu? Itu siasatmu seperti apa sih? Tolong dibongkar di sini. Ya. Terutama orang tua. Untuk mengelabui itu. Ya. Dibantu sama yang saya konsumsi itu. Apakah kalian bersedia menyerahkan diri? Daripada saya diadili di sini, saya menerima siksa sendiri. Saya tak sanggup. Lebih baik saya untuk menyeret tetap saja. Bener. Ya. Tapi kamu nggak boleh memanfaatkan ya. Kamu bagaimana? Siap nggak? Apa mau ditunjukkan kekuasaannya Allah itu yang membela kamu, semuanya akan tahu bahwa kamu pelakunya. Bagaimana? Sebentar dulu. Ya. Kalau saya. Ya. Semua juga ikut terlibat, jangan saya. Yang membela saya, yang menutupi saya. Harus bersama saya. Begitu? Iya. Oke. Saya akan panggil semua yang membela, yang menutupi dia ini. Ada berapa orangnya? Banyak. Panggil semua berapa perjumpaannya. Allah masuk jadi satu. Saya takut pemilikan saya saja. Di situ dulu ada pertanyaan menarik lagi yang ingin saya tanyakan. Sudah. Kamu kenal dengan saya apa tidak? Di publik. Di publik. Ya, Kamu juga melihatnya. tentu saja. Kamu nggak ketar-ketir. Tidak.
Tidak, kenapa kamu nggak ketar-ketir? Nggak ada yang menyidik saya. Kalian di sini wajib mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Bagaimana? Belum wajib. Kenapa belum wajib? Ya, kesinambungannya banyak. Ya semuanya nanti kekuasaannya Allah yang itunya semua. Bagaimana? Buktinya, buktinya Lihat ini. petinggi negara aja tidak berani bertindak. Lah, ya itu semuanya kan ini. Kenapa itu petinggi nggak mau bertindak? Makanya tuh petinggi pasti tersangkut semua. Oh, itu tersangkut semuanya. Semuanya. Maka dari itu dia nggak mau bertindak. Itu bagaimana sih kamu orang-orang yang semuanya kok bisa terlibat itu bagaimana? Tolong diceritakan. Kamu itu yang sana itu. Iya, karena narkoba itu masuk di Indonesia itu sebenarnya sudah tahu semuanya. Nanti arahnya kemana? Itu hanya sebuah permainan dari kami. Barang itu diberikan ke bandar, ada diberikan kepada pengedar. Terus Lalu menyebar lagi pada yang pemakai. Dan ketika itu nanti akan diambil satu persatu dari bawah. Dan bandar juga akan dilindungi dari anggota kami. Tidak dihabisi. Karena itu nanti bisa menjadi aset dalam kenaikan pangkat jabatan. begini aja saudara. Ini untuk mengakhiri. Kita akan coba untuk membersihkan semua dari pelindung-pelindung kedua orang ini supaya cepat ditemukan, diketahui pembela-pembela yang semua sumber-sumbernya dari mana. Kita akan hajar eksekusi juga kali ini. Jangan hakim saya di sini, adil di sini. Oke, kalau kamu seperti ini aja. Kamu kan inginnya tadi ingin menyeret orang yang kamu dampingi. Iya. Nah, kalau kamu suatu saat berbohong, gak menepati janjimu, kamu akan hancur lebur mati segitu. Allah. Assalamualaikum. Bawa orang ini saat ini. Bawa. Bawa keluar. Semua orang-orang yang ada dalam tubuh mediator ini, sumber-sumber kekuatannya, sumber-sumber keilmuannya, semuanya yang menutup-nutupi dia, saya mohon agar terbongkar, diadili saat ini juga. Tidak bisa. Kamu mengadili saya. Saya kebal hukum. Semuanya benteng-benteng lapisannya. Saat berapapun yang ada dalam jasad mediator itu, keplang jagat kepalanya 1 juta triliun berkali-kali lipat, tembus sekaligus ilmu pertas jantung. Allah. Assalamualaikum. Bawa ke bumi ke-10. Siksa sampai ujian. Tenaganya pulih, tenaga mediator pulih. Tersedot bumi, semua energi masuk.
ini lagi positifnya semoga Kak sini Gus Deni. Nah, bagaimana para mediator itu? Ya, insya Allah atas izin Allah ini semoga cepat terbongkar ini semuanya. Ya. Ya, gitu. Strategi sandiwara, oh ternyata itu ya. Ini suatu media gaib, kita semuanya bisa menolong semampunya, karena kita itu nggak ada pangkat jabatan di suatu negara, jadi nggak bisa menolong dalam hal yang ini ya, hanya rakyat biasa, hanya mempunyai kelebihan dalam suatu kegaiban. Ya semoga saja bisa terkuak dan segera ketemu semua. Iya, betul. Mungkin sudah cukup. Cukup. Ya. Terima kasih saudaraku. Mohon maaf apabila dalam konten tadi ada kekurangan kekhilafan. Oh ya, ini Gus Heru bagaimana ini kondisinya mediator tadi? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih dari kami, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.